85943915. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Prodi PGSD UPBJJ Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul pencernaan makanan pada modul 3 kegiatan praktikum 3. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu agar dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Nah, selanjutnya adapun alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan praktikum kali ini yaitu sebuah gambar tentang sistem pencernaan pada manusia dan juga alat tulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan urutan dari sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama dimulai dari mulut, kemudian turun ke kerongkongan, menuju lambung, kemudian menuju ke usus halus, menuju ke usus besar dan berakhir di anus. Pada mulut, ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka akan terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi ketika gigi mengunyah dan menghaluskan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan disertai dengan bantuan dari lidah untuk mengaduknya secara merata. Kemudian terjadi pencernaan secara kimiawi ketika kelenjar ludah yang berupa air liur menghasilkan enzim amilase berproses untuk memotong karbohidrat kompleks seperti pada nasi ataupun roti sehingga menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya ketika makanan telah dikunyah dan bercampur dengan air liur, maka makanan akan menjadi gumpalan lunak yang disebut dengan bolus. Kemudian bolus ini akan didorong ke bawah oleh lidah menuju ke faring atau tenggorokan dan bergerak ke kerongkongan. Nah, pada kerongkongan terdapat saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di sini makanan akan didorong oleh gerakan berotot yang disebut dengan peristalistik, dan di ujung kerongkongan terdapat semacam pintu atau katup yang disebut dengan sphincter esofagus bawah. Katup ini akan membuka ketika makanan akan masuk ke dalam lambung dan menutup kembali agar makanan atau asam lambung tidak masuk ke kerongkongan. Pada lambung, setelah makanan masuk ke dalam lambung, maka makanan akan mengalami lingkungan yang sangat asam dan berotot. Di sini terjadi proses pemerasan dan pelarutan makanan atau disebut dengan proses mekanik dan kimiawi, yakni makanan akan diproses oleh dinding otot lambung agar tercampur merata dengan getah lambung sebagai pelarut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Nah, selanjutnya setelah beberapa jam maka makanan akan berubah menjadi bubur kental yang disebut dengan chymus. Kemudian perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan dilepaskan ke usus halus. Pada usus halus terjadi proses penyerapan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, di sini proses ini mendapat bantuan dari organ lain yang berada di luar usus halus, yakni berupa cairan dari pankreas yang mengandung enzim untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak, serta empedu dari hati untuk memecah lemak menjadi tetesan-tetesan yang lebih kecil. Kemudian dinding usus yang berupa lipatan-lipatan kecil atau pili akan menyerap dan memperluas area penyerapan nutrisi yang akan masuk secara langsung mengaliri darah yang akan tersebar ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar dan pembangun. Kemudian setelah nutrisi diserap pada usus halus, maka sisa-sisa makanan yang tidak tercerna akan dimasukkan ke dalam usus besar. Di sini usus menyerap sebagian besar air dari sisa makanan kemudian membentuk fases atau tinja. Di usus besar juga terdapat bakteri baik yang akan membantu mencerna serat dan menghasilkan
vitamin. Selanjutnya, usus yang sudah penuh akan ditampung ke dalam rektum, yaitu yang terdapat pada ujung dari usus besar. Nah, ketika rektum penuh, maka akan dikeluarkan melalui anus. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pencernaan dimulai dari mulut. Di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanik melalui kunyahan gigi dan adukan lidah, serta terjadi pencernaan kimiawi yang berupa enzim amilase dari air liur memecah karbohidrat. Makanan yang sudah lunak kemudian didorong ke kerongkongan melalui gerakan peristaltistik menuju lambung. Kemudian di lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi dengan meremas makanan dengan dinding otot lambung yang selanjutnya dilarutkan oleh asam klorida dan enzim pepsin. Hal ini akan mengubah makanan menjadi bubur kental atau kimus yang kemudian secara bertahap masuk ke usus halus. Usus halus tempat sebagian besar terjadinya penyerapan nutrisi dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Fili pada dinding usus halus memperluas area penyerapan nutrisi mengalir ke darah. Sisa makanan yang tidak tercerna bergerak ke usus besar di mana air diserap dari sisa makanan, kemudian dibentuk fase. Bakteri baik usus akan membantu pencernaan serat dan menghasilkan vitamin. Fase kemudian disimpan di rektum dan ketika telah penuh akan dikeluarkan melalui anus.